Oke, shalom. Bagaimana kabarnya hari ini, Dewi? Dahsyat, luar biasa. Yes. Oke, kita bersyukur, kita kembali lagi bersama-sama beribadah. Kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan saat ini kita mau menyembah Tuhan. Kita nyanyikan satu lagu pujian dengan apa lagu?
kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan Kami bersyukur Tuhan atas kasih setiamu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur atas kesehatan yang Tuhan berikan bagi kami. Pada saat ini Tuhan, kami memuji Tuhan, dan kami juga mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati ibadah kami ini dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Ya, selamat adik-adik. Apa kabarnya? Dahsyat, luar biasa. Yes. Nah, hari ini kita mau memuji Tuhan, kita mau memuliakan nama Tuhan. Amin. Dengan pujian mengatakan, ku menang bersama Yesus Tuhan. Pakai gerakan semuanya kita ya. Masih semangat adik-adik? Masih. Kita menyanyikan satu lagu pujian lagi dari Terbit Matahari. Ya, dari Terbit Matahari. Dari Terbit Matahari.
akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum mendengar cerita firman Tuhan, kita mau nyanyi sebuah lagu lagi nih. Hati sebagai hamba. Dengan sikap berdoa kita mau menaikkan pujian ini dengan iman di hadapan Tuhan ya adik-adik. Sama-sama katakan, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang taat dan setia padamu. Kemana ku bawa hati yang menyembah dalam roda kebenaran sama-sama. Lebih lagi kita mau pujian ini di hadapan Tuhan dengan kita sama-sama katakan. Ku tak berbawa apapun juga saat ku dengan dunia yang tinggal semua. Adik-adik, sebelum kita mendengar cerita firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa dulu ya. Adik-adik yang ada di rumah, papa mama yang menemani adik-adik, semuanya kita mengambil sikap berdoa. Kita mau berdoa kepada Tuhan. Adik-adik yang ada di rumah, ikuti Bang Victor ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan Yesus sangat baik. Tuhan Yesus telah melindungi kami, menyelamatkan kami, dan menjaga kami. Sekarang kami akan mendengar cerita firman Tuhan. Tuhan tolong kami supaya kami mengerti. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Halo adik-adik, ya, hari ini kita kembali bersama-sama. Masih kenal dengan kakak tak? Masih ingat tak? Coba buka sedikit kacamatanya biar kenal ya. Kenali nama kakak Kak Erdi. Wah, hari ini kakak tampil beda. Wah, tampil bedanya. Ini mau lihat nih.
Boleh coba enggak nih? Kakak punya, Kak Erik punya kamera yang bagus sekali. Saya putar ya. Siap? Kakak putar ya. Ini kamera bagus nih. Oke, ya. Wah, mereknya juga Canon. Kakak juga punya kacamata. Wes, keren kan? Punya topi, ya, punya jam tangan. Wes, kakak senang punya. Ini nih. Wow. Oh. Halo adik-adik, semuanya sehat-sehat kan? Kayaknya kenal nih. Bang Erdi. Oh iya. Bang Erdi ini kan kacamata Bang Victor yang dipinjam sama Bang Erdi kemarin. Iya. Ini juga kamera Bang Victor. Aduh. Iya. Terus ini juga jam tangan Bang Victor. Topinya Bang Victor juga. Ya, pinjam. Duh, Bang Erdi ini Iya. udah minjam, sombong banget lagi. Pamerin sama anak-anak sekolah minggu. Nah. Ini apa? Aduh, ini kan kunci motor Bang Victor. Ya, pinjam benar. Aduh, Bang Erdi nggak boleh sombong loh. Nah. Nggak suka kalau sombong. Jangan sampai kejadian kayak Raja Hizkia loh. Sombong akhirnya merugikan dirinya sendiri. Ya nggak boleh sombong ya, Bang Erdi. Iya, nanti saya kembalikan ini. Ya, ini juga nih mic-nya nih. Nanti saya kembalikan kacamatanya, kembalikan juga kameranya, ya, apa? Nah, adik-adik, sekarang kakak mau bercerita. Kakak mau bercerita. Bentar ya, kakak taruh dulu peralatannya. Oke. Nah, hari ini kita akan bercerita tentang seorang tokoh yang sangat mengasihi Tuhan, tapi ada juga hal yang sangat tidak disukai. Nah, kakak mau tanya dulu, siapa yang pernah sakit angkat tangan? Nah, Saya Kak. siapa? Saya Bang Victor. Sakit apa? Bang Riki pernah sakit nggak? Pernah sakit nggak? Kak? Pernah. Bang Riki sakit apa? Coba cerita deh sama anak-anak. Boleh cerita nggak sakit apa? Dulu pernah sakit sampai demam, sampai pokoknya panas banget. Panas, demam, flu, batuk-batuk, semuanya sekaligus. Wow. Gitu. Bang Riki, saya juga dulu pernah sakit. Tapi sakit itu parah banget. Sekitar 6 tahun yang lalu Bang Victor sakit TBC. Terus habis itu waktu itu divonis dokter, kalau Bang Victor nggak minum obat paket selama 6 bulan ini, Bang Victor akan meninggal dunia. Aduh, takut banget deh, jadi khawatir nih. Padahal Bang Victor masih pengen hidup. Terus Bang Victor berdoa, pokoknya Tuhan mendengar doa Bang Victor. Akhirnya sampai sekarang Bang Victor diberikan kesehatan dan kesembuhan. Itu Bang Ardi, kesaksian. Terima kasih kakak-kakak. Ternyata tadi siapa? Kak Victor dan juga Kak Riki pernah sakit, demam, dan juga TBC. Nah, waktu sakit pastinya adik-adik bahkan kakak juga pernah sakit. Pastinya takut sekali, bahkan juga bimbang, ragu. Wah, kira-kira berapa lama sakitnya? Aku pengen lagi main sama teman-teman, pengen apa lagi? Pengen nonton apa lagi? Nah, semuanya. Nah, hari ini kita mau belajar dengan firman yang akan kakak sampaikan, cerita firman Tuhan dengan seorang tokoh yang bernama Raja Hizkia. Nah, Raja Hizkia ini orang yang diberkati Tuhan, orang yang kaya. Nah, dan juga dia sebagai pemimpin, orang yang diberkati Tuhan, orang yang berpengaruh, orang yang terpandang, orang yang terhormat. Nah, akhirnya bangsa Israel diberkati Tuhan oleh Raja Hizkia ini. Nah, suatu ketika Raja Hizkia ini jatuh sakit. Dia jatuh sakit dan dia hampir mati sakitnya. Bayangin, adik-adik, Raja Hizkia ini hampir mati. Dia sakit parah. Nah, waktu itu datanglah seorang nabi yang bernama Nabi Yesaya. Nah, waktu itu diutus Tuhan, Nabi Yesaya diutus Tuhan. Datang. Hizkia. Lalu Raja Hizkia. Iya, Nabi Yesaya, kenapa? Waktu itu Raja Hizkia lalu terbaring sakit. Ya, kenapa Nabi Yesaya, kenapa? Lalu Nabi Yesaya berkata, sekarang kamu beritahukan keluargamu, berikan pesan terakhir, karena kamu sebentar lagi akan mati, nyawamu tidak akan kembali lagi.
mendengar hal itu, lalu Raja Hizkia tanya, wah, kok bisa seperti itu? Padahal aku masih pengen hidup. Padahal aku masih ingin hidup, kata Raja Hizkia. Padahal aku masih ingin hidup lama. Lalu waktu itu Raja Hizkia menangis, aduh Tuhan, kenapa aku seperti ini? Kenapa aku harus mati? Tuhan, tolong berikan aku kesembuhan, aku mau hidup lagi. Waktu itu juga ketika Raja Hizkia berdoa kepada Tuhan, menangis di tempat tidurnya. Nah, akhirnya Tuhan melihat Raja Hizkia bahwa dia sungguh-sungguh ingin disembuhkan. Nah, waktu itu Tuhan mengutus lagi Nabi Yesaya datang kepada Raja Hizkia. Hizkia, ya Nabi Yesaya, kenapa? Akhirnya kata Nabi Yesaya, kamu akan disembuhkan Tuhan karena Tuhan telah mendengar seruan doamu. Wah, hati Hizkia bangga sekali. Benarkah? Kalau begitu aku sangat bangga sekali dengannya. Nah, waktu itu akhirnya Tuhan menyembuhkan Raja Hizkia. Nah, waktu disembuhkan, wah, ternyata apa yang terjadi? Dia angkuh, dia sombong, dia melupakan Tuhan, dia tidak lupa lagi dan dia tidak berterima kasih kepada Tuhan yang sudah disembuhkan. Waktu itu, nah, ada orang-orang yang diutus dari Babel untuk mengunjungi Raja Hizkia ini. Mereka pergi, utusan ini datang kepada Hizkia, dan ketika dia melihat, wah, ternyata Raja Hizkia sudah sembuh ya. Siapa yang menyembuhkan ya? Nah, waktu itu Raja Hizkia, lihat nih, aku Raja Hizkia sudah sembuh nih, aku juga punya harta, contoh tadi, punya jam tangan, punya kacamata segalanya. Nah, si Raja Hizkia sombong nih, aku punya harta ini banyak sekali, lihat nih semua hartaku, banyak kan? Sombong dia. Nah, inilah kejahatan dan yang telah dilakukan oleh Raja Hizkia. Dia sombong, dia lupa Tuhan, dia angkuh. Nah, ketika mendengar hal itu, Tuhan menegur Raja Hizkia. Tuhan menegur Raja Hizkia melalui Nabi Yesaya lagi. Nah, waktu dia bangga, wah, aku udah sembuh nih, aku punya harta nih, banyak hartaku nih. Nah, waktu itu datanglah Nabi Yesaya. Hizkia, apa yang telah kau lakukan? Nah, lalu Raja Hizkia ini, tidak kok, baik-baik aja. Ini aku sudah sembuh, aku juga punya harta. Banyak kan? Lalu Nabi Yesaya ngomong, bukan itu. Tapi kamu sudah sombong, sudah melupakan Tuhan. Kamu sudah merasa berbangga hati dengan hal itu, padahal Tuhan tidak suka hal itu. Tuhan tidak suka. Ingat, karena kamu telah memperlihatkan hartamu, harta bedamu kepada orang-orang, dan keturunanmu bangsa Israel juga akan diperbudak oleh bangsa lain yang akan menindas bangsa Israel. Waktu mendengar itu, Raja Hizkia, biasa aja, gak apa-apa mungkin, dia pikir. Nah, setelah itu, akhirnya Raja Hizkia bahkan seluruh bangsa Israel, nah, ditawan, diperbudak di Babel. Nah, itulah bentuk akibat dari kesombongan. Tuhan sudah sembuhkan, tapi tidak berterima kasih Raja Hizkia, dan akhirnya dia dihukum. Nah, bangsa Israel akhirnya tahun berikutnya, di tahun yang sudah ditentukan, akhirnya mereka dihukum, ditawan dan disiksa di Babel. Nah, itu adik-adik ingat, seperti Raja Hizkia ini, dia sombong, angkuh. Nah, Tuhan tidak suka dengan kesombongan ya. Nah, oke. Nah, itulah ceritanya. Halo adik-adik. Nah, kembali lagi dengan kakak. Tadi sudah dengar cerita kakak kan? Nah, cerita kakak tentang kesombongan. Nah, oleh sebab itu kita jangan sombong. Nah, adik-adik masih ingat waktu Tuhan Yesus datang ke dunia melalui Maria, dia lahir dan dia tumbuh dewasa seperti kita. Nah, tapi dia tidak sombong walaupun dia Tuhan dan Allah yang luar biasa. Dia tidak sombong. Dia punya segalanya, dia punya surga dan dia punya harta yang lebih dari itu. Dia punya surga dan dia punya semuanya itu. Karena Tuhan adalah
pemilik semua hidup kita, pemilik semuanya, dan bahkan terlebih seluruh dunia ini. Tapi dia tidak sombong, dia merendahkan diri. Nah, adik-adik, kakak mau juga supaya kita hidup rendah hati yang takut akan Tuhan, rendah hati yang mengasihi Tuhan, hidup rendah hati. Nah, kakak mau perlihatkan nih satu gambar, bentar ya. Nah, ada yang tahu ini? Kelihatan gambarnya? Gambar padi, Kak. Nah, ini gambar padi. Nah, kalau padi itu dia masih kecil, tumbuh dan mulai berbiji bahkan berisi, dia makin apa? Merunduk. Nah, begitu juga kita makin diberkati Tuhan, berikan kesehatan, berikan kekuatan, masih bisa bernapas, berjalan. Kita tentunya tetap ingat akan Tuhan Yesus begitu mengasihi kita. Kita tetap rendah hati itu yang disukai Tuhan. Jangan seperti Hizkia tadi, dia sombong, akhirnya dihukum Tuhan. Oke? Nah, kakak akan kasih ayat hafalan. Nah, kita akan membaca ayat hafalan. Dalam Matius pasal 23 ayat 12 tentang rendah hati. Dikatakan ayat ke-12, dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Nah, jadi hidup kita harus rendah hati. Nah, rendah hati seperti Tuhan Yesus yang mengasihi kita semua. Dia sudah mati, bangkit dan naik ke surga, yang sudah menyiapkan tempat bagi kita. Tiba saatnya kita mau berdoa ya. Yuk kita lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu dalam doa ini. Ikuti ayat ini. Tuhan Yesus, kami mau agar Engkau hidup dalam hati kami. Kami rindu agar kami tidak mengecewakan Tuhan. Kami mau hidup rendah hati seperti Tuhan Yesus. Ajar kami ya Tuhan untuk hidup rendah hati, mengasihi Tuhan, mengasihi sesama kami, orang tua kami, bahkan sesama kami. Berkati ya Tuhan, kami tidak mau seperti Raja Hizkia yang sombong, tidak mau bersyukur kepada Tuhan, padahal sudah disembuhkan dari penyakitnya, bahkan dia hampir mati. Tapi Tuhan tolong, Tuhan sembuhkan. Sembuhkan juga Tuhan keluarga kami yang sakit. Dalam nama Tuhan Yesus, kami akan tutup ibadah kami. Haleluya. Amin. Sampai jumpa.